Sobat Prakerja, tadi kita sudah membahas ya terkait yang namanya sejarah tabu lampot ya, dimana menanam buah dalam pot. Kalau kita sudah ngomong namanya perbuahan ya, buah-buahan, kita juga ada ngomong menanam, pastinya ada sangkut pautnya dengan bibit ya. Pemilihan bibit juga sangat menentukan sekali bagi pertumbuhan tanaman tabu lampot. Bibit yang berkualitas tentunya juga akan membuat ataupun menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat. Bibit saat ini teman-teman paling banyak berasal dari perbanyakan generatif dan juga perbanyakan vegetatif. Sekarang ini ya, kita akan membahas terkait bibit teman-teman ya. Bagaimana cara kita memilih bibit yang bagus pastinya, kemudian perbanyakan vegetatif, generatif ya. Mungkin teman-teman sudah melihat dari video ya terkait dari generatif itu apa, vegetatif itu apa. Nah, menurut Pak Wahyu ya, bibit yang berasal dari perbanyakan apa yang paling bagus, yang paling layak, tepat banget ya ditanam secara tabu lampot, biar nanti sobat pekerja yang sudah mulai ya berbudidaya tabu lampot pastinya bisa memilih bibit yang bagus dan juga tepat pastinya Pak Wahyu. Iya, bicara tentang bibit ya Bu Tinta ya, jadi sebelum kita bicara bibit, kadangkala ini banyak yang masih bingung antara benih dan bibit. Ya, ya. Perbedaannya ya. Betul, kan. Kadang-kadang orang tuh bilang iki benih, iki bibit ya kan. Agak-agak rancu ya. Saya mau beli bibit jagung. Ya, bibit jagung. Saya mau beli bibit semangka. Semangka yang varietas A, varietas B ya. Saya pengen beli bibit atau kadang ini saya pengen beli benih alpukat. Benih alpukat benih bagaimana ya? Kadang-kadang kan teman-teman ini banyak yang keliru. Iya, betul. Juga ada yang beberapa ya, beberapa juga yang belum paham perbedaan benih dan bibit ini. Mungkin sebelum kita bahas bibit, kita bahas perbedaannya dulu kita ya. Jadi kalau kita bicara benih, itu sebenarnya benih ini adalah biji. Oh, biji. Biji. Kalau ya. Benih itu berarti bentuknya biji ya. Bentuknya biji. Oh, berarti kayak biji mangga. Berarti itu adalah benih mangga. Benih mangga. Nah, betul. Saya takut salah juga nanti. Sedangkan bibit itu adalah biji yang sudah tumbuh. Okay. Nah, jadi sudah ada tanamannya, sudah keluar daunnya, dan sudah siap tanam. Oh, oke. Nah, itu adalah bibit. Jadi biasanya kalau bibit buah-buahan, misalkan ini ada yang tingginya 30 cm, 50 cm, nah itu bibit. Oh. Ya. Tapi kalau benih ya bentuknya biji gitu. Oh, biji ya. Jadi ini mungkin dasar dulu ya, ya dasar. Jangan sampai ini ya keliru lagi ya teman-teman ya antara biji sama benih ya. Betul. Kadang-kadang memang banyak yang tanya, Pak sedia benih alpukat. Benih alpukat yang sudah 1 meter ada Pak. Benih alpukat 1 meter kan bingung gitu ya. Betul. Jadi penjualnya juga agak mikir ya kan. Iya, atau kan kalau bicara benih ya cuman alpukat ya bijinya alpukat cuma segini. Cuma segini aja betul. Iya. Jadi atau juga kadang-kadang Pak jual bibitnya semangka gitu ya. Bibit semangka yang sudah berapa hari Pak? Enggak, yang itu loh Pak, yang isi 500, isi 200, isi 200. Maksudnya benih ya Pak ya, bukan bibit ya gitu ya. Jadi kadang-kala itu yang keliru. Nah, mungkin nanti biar tidak biar satu persepsi dan tidak keliru atau tidak malu-maluin gitu. Nanti malu loh di penjualnya ya kan. Iya betul ya. Jadi tidak malu di depan umum. Nah, ketahui dulu apa sih benih, apa sih bibit gitu ya. Kalau kita bicara benih tadi ya adalah biji yang dihasilkan dari sebuah buah. Jadi misalkan kita makan buah mangga, di tengahnya ada bijinya. Nah, itu adalah benih. Nanti kalau sudah kering, dia siap untuk tanam di tanah, itu namanya benih ya, sudah kering ya, sudah dorman. Dan kalau bibit, dia sudah bentuk tanaman, sudah keluar daun, sudah tinggi gitu ya, sudah siap juga untuk ditanam di pot. Nah, itu namanya bibit ya. Kalau benih harus di persemaian, kalau bibit sudah siap pindah tanam.
Ya, itu adalah perbedaannya. Kedua bibit tersebut antara dari benih ataupun juga dari bibit ini sama-sama punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini saya juga ingin membahas sedikit lagi ya. Kalau bibit itu bisa berasal dari biji, dari benih, atau bibit ini juga bisa berasal dari perbanyakan bagian tertentu dari tanaman. Misal dari batangnya, dari tunasnya. Nah, itu namanya bibit. Oh, bibit. Ya. Jadi mencangkok sudah jadi, dipotong, siap pindah tanam, itu namanya bibit. Oke. Okulasi dari batang tanaman A disambung dengan batang tanaman B, kemudian ditali, kemudian dia tumbuh sebuah tanaman, itu namanya bibit. Nah, dari bibit yang berasal dari biji ataupun dari perbanyakan cangkok, okulasi, sambung, tunas tadi ya, ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Jadi kalau yang dari biji ini tentunya biasa kita sebut dengan perbanyakan generatif. Perbanyakan generatif ini kelebihannya dia punya akar yang kuat. Karena dari biji dia ini tumbuhnya lama, Bu Tinta ya. Dari biji itu dari nol ya. Dari nol ya. Jadi sebelum dia muncul batang, muncul daun, dia ini muncul akar dulu, membentuk akar dulu. Akarnya keluar dulu, panjang, kuat, baru dia keluar batang, keluar daun. Oke, berarti waktunya cukup lumayan lama ya? Lama banget. Nah, sangat-sangat lama. Tetapi kelebihannya adalah akarnya ini sangat kuat. Sehingga nanti kalau sudah menjadi tanaman dewasa, dia kena angin sekencang apapun, ini sangat kokoh, tidak mudah roboh. Ya, itu kalau yang dari biji. Tetapi kalau kelebihannya, kalau kelemahannya dari biji adalah dia lama berbuahnya. Ya, tadi. Karena dari proses awal saja ini dia nggak langsung keluar daun, tetapi masih keluar akar dulu, habis keluar akar dia keluar batang. Ya, step by step ya Pak Wahyu ya. Nah, akhirnya berbuahnya juga lama. Tetapi kalau kita bicara bibit yang dari perbanyakan vegetatif, ya, dari cangkok, okulasi, dia punya kelebihan berbuahnya cepat. Masa berbuahnya cepat, cuman punya kelemahan adalah akarnya ini dia tidak bisa panjang. Sehingga biasanya kalau kita sering berita-berita ada pohon roboh, nah itu biasanya kalau kena angin yang cukup kencang, tanaman ini nggak kuat. Kenapa kok akarnya itu nggak panjang, Pak Wahyu? Karena dia ini langsung kan gini, kalau kita tanam ya dia sudah ada daunnya, sudah ada batangnya. Kita tanam, kita kasih nutrisi. Nutrisi ini langsung dibagi baik itu akar, batang, tanaman. Nah, tapi kalau dari biji, ini kan nutrisi untuk akar dulu. Untuk akar dulu dia karena belum ada batang dan daun, dia akarnya ini yang akan membentuk dulu. Nutrisinya akan diserap oleh akar dulu semuanya, baru keluar batang, baru keluar daun. Kenapa kok bisa lama? Ya karena proses dari awalnya juga sudah lama. Nah, oleh karena itu dari biji ataupun dari bibit semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, gitu ya. Bibit generatif biasanya kualitas buahnya ini akan bisa jadi berbeda dengan indukannya. Jadi kalau yang generatif ya? Yang generatif yang dari biji ya. Dari biji, ya. Jadi nanti kalau dia bisa berbuah, biasanya buahnya ini ukurannya juga kadang-kala tidak sebesar seperti indukannya yang dulu. Rasanya juga kadang-kala tidak semanis dengan indukannya yang dulu. Terus kadang-kala juga bentuk tanamannya juga bisa jadi berbeda dengan indukannya yang dulu. Kok bisa seperti itu Pak Wahyu? Kan padahal kan satu istilahnya kan dari ibu yang sama, kan ya dari ibunya. Betul. Ya kan? Kenapa kok anaknya kok bisa berbeda? Karena kadang-kala ini kan sudah dari biji ya, dia biasanya akan bermutasi kan. Dia akan bermutasi kan akhirnya membentuk sebuah varietas baru. Kadang-kala seperti itu.